Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Leonardo Adiguna, NRP 521410092 dari kelas MPTIB. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan materi tentang procurement management dari PMBOK. Dan di sini bisa kita lihat apa itu procurement management. Jadi procurement management adalah proses-proses yang dilakukan untuk mendapatkan barang dan atau jasa yang dibutuhkan proyek dari organisasi. Jadi dalam singkatnya itu kita membeli barang atau jasa yang kita butuhkan untuk proyek, entah itu misalnya barang, misalnya kita akan membuat gedung nih. Nah, kita di situ membeli material-materialnya dan juga membeli alat-alat untuk membuat gedung itu sendiri, atau kita menyewa jasa, yaitu kita menyewa kontraktor untuk membuat gedung itu. Dan di sini procurement management juga mencakup proses-proses yang diperlukan untuk membeli atau memperoleh produk, jasa, atau hasil yang dibutuhkan dari luar tim proyek. Lalu bisa kita lihat di sini procurement. Nah, di sini terdapat pada planning, executing, monitoring, dan juga closing. Nah, di sini kita lihat dalam planning, yaitu adalah plan procurement. Lalu dalam executing adalah conduct procurement, dan dalam monitoring ada administer procurement, dan dalam closing ada close procurement. Dan prosesnya seperti yang tadi dalam 4 tahapan itu, yaitu adalah plan procurement, management, lalu ada conduct procurement, lalu control procurement, dan close procurement. Yang pertama adalah plan procurement management. Nah, di sini plan procurement management adalah proses mendokumentasikan keputusan pengadaan proyek, lalu menentukan pendekatannya, dan juga mengidentifikasikan penjual yang potensial untuk kita beli barangnya. Dan di sini manfaat utama dari proses ini yaitu adalah menentukan apakah untuk memperoleh dukungan dari luar, atau kita misalnya akan membeli barang, dan juga apa yang harus kita peroleh dan bagaimana memperoleh barang tersebut, dan juga harus berapa banyak yang kita butuhkan dan kapan juga kita harus membelinya. Dan di sini adalah contoh dari procurement management plan. Nah, sini kita lihat terdapat project title-nya apa, lalu date prepared, tanggal berapa atau tanggal dibuatnya, lalu procurement authority dan roles and responsible, ada standard procurement document, dan ada contract type-nya, dan ada bonding and insurance requirement. Dan yang kedua ada conduct procurement. Nah, dalam conduct procurement ini adalah proses mendapatkan respon dari penjual, lalu kita memilih penjual dan kita akan memberikan kontrak kepada penjual tersebut. Lalu manfaat dari proses ini apa sih? Nah, manfaatnya adalah kita akan memberikan penyelarasan internal dan eksternal untuk para stakeholder melalui perjanjian yang telah didirikan. Lalu yang ketiga ini adalah control procurement, di mana control procurement ini adalah proses mengelola hubungan dalam pengadaan, pemantauan kinerja kontrak, dan membuat perubahan dan perbaikan kontrak yang sesuai. Lalu manfaat utama dari proses ini adalah bahwa ia memastikan kinerja dari penjual itu baik dan pembeli memenuhi syarat pengadaan sesuai dengan ketentuan hukum. Nah, jadi di sini adalah setelah kita tadi memilih penjual atau yang akan kita beli barang-barangnya itu. Nah, di sini kita akan mengontrol bagaimana pembelian barang tersebut. Dan di sini input dari
Control procurement ini adalah proses management plan, lalu ada procurement dokumen, lalu agreement, lalu approve change request, lalu work performance report, lalu ada work performance data. Sedangkan untuk tools dan tekniknya, di sini yang pertama adalah contract change control system, lalu yang kedua ada procurement performance review, lalu yang ketiga adalah inspection and audit, yang keempat adalah performance reporting, yang kelima adalah payment system, lalu yang keenam adalah claim administration, lalu yang ketujuh adalah record management system. Dan output yang yang dikeluarkan adalah work performance information, lalu ada change request, dan yang ketiga adalah PMP update, yang keempat project document update, yang kelima adalah organizational process asset update. Lalu yang keempat ini adalah close procurement. Di sini adalah proses penyelesaian setiap pengadaan. Jadi setelah kita selesai membeli sesuatu dan barang itu sudah datang kepada kita, di sini kita akan melakukan penyelesaian terhadap pembelian tersebut. Jadi di sini intinya kita melakukan penandatanganan kontrak dari kedua belah pihak. Oke, jadi kesimpulannya ini adalah pada knowledge area ini kita melakukan suatu pembelian barang atau jasa yang dibutuhkan dalam proyek. Lalu kenapa misalnya kita melakukan procurement, misalnya nih kita akan melakukan pembuatan suatu software. Nah, di sini kita bisa menggunakan software minta tolong ke software house atau gimana. Nah, ini juga bisa dikatakan dengan procurement. Lalu selanjutnya terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.